Sejarah mencatat bahwa kerajaan Majapahit merupakan kerajaan besar di zamannya. Daerah jajahannya sampai Madagaskar, bahkan sampai Patani, Kamboja Selatan. Kebesarannya yang kemudian melahirkan Nusantara memunculkan lambang gula kelapa, yang kemudian hari diadopsi menjadi bendera pusaka kita. Namun sekarang sisa-sisa kebesaran itu nyaris hilang tak berbekas. Sirna ilang kertaning bumi yang merupakan petunjuk angka tahun Majapahit runtuh. Tahun sakanya berangkat tahun 1400 atau tahun masehinya itu 1478. Sandiakalaning Majapahit atau akhir masa kejayaan Majapahit dilakoni dengan sangat tragis. Digambarkan bagaimana kerajaan Majapahit menjelang akhir keruntuhannya mengalami situasi yang runyam, sulit dan dilematis. Kerajaan dilanda kerusuhan. Kadipaten-kadipaten ingin melepaskan diri, sementara di dalam kerajaan terjadi pertikaian, perebutan jabatan, kekuasaan dan pengaruh. Bahkan di luar istana, masyarakat dan para punggawa kerajaan terlibat banyak kemaksiatan. Situasi yang mencerminkan perburuan keduniawian itu menjadikan ulama, kiai, brahmana, dan pendeta sangat prihatin. Dalam suasana kebatinan itu, saat menanting pusaka ini, kami mencoba membayangkan situasi dan kondisi waktu itu. Betapa sungguh elok dan luhurnya sebuah legitimasi karya yang ditinggalkan oleh nenek moyang dahulu. Empu-empu terbaik menitipkan pesan dan nasihat melalui pusaka yang begitu luar biasa ini. Tidak hanya untuk orang-orang di zamannya saja, namun pesan dan nasihat itu abadi hingga sampai saat ini. Seperti apakah prejengan pusaka besutan era Majapahit ini? Panjenengan jangan kemana-mana. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Busananya gagah banget ya. Ladrang Surakarta berbahan kayu trembalu lawasan. Seratnya mulai terlihat nginden yang semakin menambah keindahannya. Ia dipadukan dengan pendok blewah tatah berbahan kuningan lawasan yang cukup tebal. Secara keseluruhan tampilannya sangat gagah, sangat nyatrio, dan pastinya jujur hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka Luk 5, Dapur Pandowo Cinarito, Pamor Keleng, Tangguh Majapahit. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar Rp7.777. Jika berminat silahkan komen di bawah atau langsung japri kami. Menatap bleger Pandowo Cinarito ini akan tampak di mata kita sebuah kecantikan masa lalu yang sangat misterius. Kecantikan itu terpahat dari bentuk pasikutan keris ini. Dapat kita telusuri mulai dari bentuk luk yang begitu luas, bahkan bentuk sogokan rangkap depan dan belakang begitu luas juga dan tegas mengikuti alur luknya. Ditambah bentuk sekar kacang masih utuh yang unik dan jarang ditemui. Pemilihan material besi yang sempurna menambah kesakralan bila ini. Konon jenis besi ini dulunya sangat disukai oleh para raja karena keampuhannya. Siapapun yang terkena akan luntur kesaktiannya. Wallahu a'lam. Dan terakhirnya tentu saja dari sisi garap pamor. Pusaka dengan pamor keleng itu memang lebih mengutamakan kematangan tempa dan juga kesempurnaan garap. Garap yang dimaksud meliputi rancang bangunnya, keindahan bentuk bilahnya, termasuk semua rincian-rinciannya. Kesempurnaan garap bermakna ketepatan, etika, dan sopan santun kita. Bisa juga bermakna tentang keselarasan dengan alam semesta. Pamor keleng itu juga bisa menjadi bahasa untuk memahami tingkat kematangan empu pembuatnya, baik secara lahir maupun secara batin, yang memang tidak ingin menonjolkan kelebihannya. Sederhana namun menyimpan misteri yang begitu dalam.
Di tengah era globalisasi dan hiruk-pikuk persoalan kebangsaan yang tak kunjung rampung, keris mampu menjadi sebuah karya seni budaya yang berkaitan dengan kearifan lokal yang bersifat spiritual. Keindahan spiritual berakar pada pandangan manusia terhadap sesuatu simbol, pesan, dan sasmitanya. Kalangan priayi Jawa memandang keris atau tosan aji sebagai simbolisasi dari sebuah jabatan atau garis keturunan dari raja. Seperti kata keris dari istilah Jawa, ungkere waris, yang artinya menjadi simbol pewaris bagi pemiliknya terhadap para leluhur. Nilai filosofi yang terkandung dalam tosan aji atau keris tertuang secara implisit dari bentuk bilahnya, mulai dari pamor, tangguh atau masa pembuatan, jenis dapur hingga kandungan makna dari maksud atau niat sang empu yang menciptakan mahakaryanya berupa keris atau tosan aji itu. Maka kami mencoba menyimpulkan bahwa keris merupakan suatu benda sakral dari manifestasi sebuah harapan yang di dalamnya syarat nilai-nilai, doa-doa, dan daya pikat batin. Pusaka menjadi media komunikasi batin agar pemiliknya tetap selamat hidupnya, kalau istilah Jawanya itu pangameng-ameng. Dengan motif dapur, motif pamor, bahan besi, baja, dan meteorit, seolah-olah menjadi harapan atas segala godaan yang bersifat fisik ataupun niskala yang di sekeliling manusia akan tersingkirkan. Matur nuwun dan salam tutut hati.